Baiklah Bapak Ibu, untuk skenario yang kedua yang berperan sebagai coach adalah Pak Bayu Rahmanto, coaching-nya saya sendiri Maria Ulfa. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Bu Maria. Ada apa ini kok saya dengar jenengan mencari saya itu dari kemarin itu sudah mencari saya. Ini ada apa ini Bu Maria? Iya Pak Bayu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak Bayu. Mohon maaf Pak Bayu, mau mengganggu waktunya Pak. Iya, tidak apa-apa Bu. Ini saya lihat kok panjenengan terlihat gelisah ini. Kok kelihatannya tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu Maria? Iya Pak Bayu, ini saya mau sharing nih Pak. Saya punya masalah nih Pak. Pak Bayu bisa bantu ya? Bantu saya ya Pak Bayu ya. Insya Allah Bu, selama saya bisa bantu akan saya bantu ini Bu Maria. Kira-kira bantuan apa ini Bu Maria yang bisa saya berikan kepada panjenengan ini Bu Maria? Ini Pak, sebenarnya itu saya ingin mendapatkan solusi Pak. Saya tuh punya masalah yang sedang saya hadapi Pak. Waduh, masalah apa ini kok sampai panjenengan terlihat murung sekali, tidak seperti biasanya. Padahal Bu Maria biasanya lihat bersemangat, Bu Maria itu ceria, kok ini apa kelihatan murung sekali ini. Yuk coba ini yuk kalau boleh tahu ini masalahnya seperti apa Bu Maria? Coba Bu Maria ceritakan coba yang dihadapi Ya, Bu Maria itu seperti apa ini? iya Pak. Kan hari Senin kemarin kan itu Pak, ada Bapak pengawas, itu kan melakukan supervisi di kelas 3. Nah, waktu supervisi itu eh, saya itu mendapat teguran Pak dari pengawas Pak. Oh gitu. Panjenengan dapat teguran dari supervisi kemarin. Emangnya seperti apa Bu teguran yang sampai panjenengan kok kelihatan murung sekali ini? Itu Pak, pengawas saya itu mengkritik proses mengajar saya saat itu. Oh, masalah pembelajaran. Emangnya bagaimana sih Bu? Yang disampaikan itu bagaimana? Terus pembelajaran panjenengan itu bagaimana? Intinya itu Pak pengawas kok sampai berbicara seperti itu bagaimana sih? Ya itu Pak, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar. Saya kan tidak memakai LCD gitu Pak Bayu. Oh, alah gitu. Ya kira-kira Bu Maria itu kemarin waktu setelah ditegur itu yang Bu Maria ucapkan kepada beliau apa respon apa yang panjenengan sampaikan kepada beliau setelah dapat teguran seperti itu Bu Maria? Ya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini kan saya mengajar menggunakan buku pegangan murid, kemudian bawa buku pegangan guru yang sudah sesuai dengan kurikulum Pak. Toh Oh yang gitu. penting kan saya mengacu pada kurikulum yang ada. Ketika apa itu saya sampaikan seperti itu, beliau itu merasa agak tersinggung gitu Pak. Oh gitu. Jadi itu permasalahannya ya Bu Maria ya. Terus gimana Bu Maria? Ya menurut saya belajar itu dengan menggunakan buku teks, mengajak murid untuk membaca, kemudian memahami bercerita yang ada di buku murid, itu ya merupakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh begitu. Ya. Coba ceritakan Bu Maria. Sumber belajar yang selama ini sudah Bu Maria gunakan dalam pembelajaran itu apa aja Bu Maria? Atau sumber belajarnya itu yang bagaimana yang sudah panjenengan gunakan itu? Ya selama ini sih sumber belajar yang saya gunakan yang memudahkan murid yang juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, bagus, betul sekali. Terus bagaimana menurut panjenengan hasilnya itu kepada anak itu bagaimana dari media yang sudah panjenengan gunakan tuh Bu Maria? Ya selama ini memang ada beberapa murid yang masih kurang maksimal sih Pak hasilnya, Pak. Panjenengan merasakan ada hasil yang beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal ya Bu Maria ya? Iya. Nah, mungkin itu juga yang dilihat dari Bapak pengawas kita Bu. Dari mungkin masih ada bagian yang kurang maksimal itu, maka beliau itu tadi menyampaikan
satu atau dua hal kepada panjenengan seperti itu Bu Maria? Oh, saya pikir ya ada benarnya juga ya Pak Bayu ya. Karena sumber belajar yang saya itu gunakan itu tidak bervariatif. Makanya hasil belajar siswa juga kurang optimal. Ya terus terang sih Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran Pak dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai Pak karena kurang fokus. Oh alah, sampai segitunya ya Bu ya. Terus Iya Pak. yang kira-kira yang membuat Bu Maria merasa kurang nyaman dan resah itu yang bagaimana Bu? Ya, yang membuat saya resah dan kurang nyaman tuh ya karena Bapak pengawas tadi, Pak, kan menyampaikan hal tersebut kan kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, saya takut Oh, nanti kan jadi ya ya masalah ya. di kemudian hari, Pak. Oh gitu gitu. Oke. Nah coba Bu Maria, kalau menurut Bu Maria, ke depan tuh Bu Maria itu inginnya tuh seperti apa? Yang ingin agar tidak terjadi apa kejadian seperti kemarin ada ya masukan. Kalau saya sih menganggapnya bukan teguran ya Bu ya. Menurut saya itu sebuah masukan, Bu. Masukan saja dari pengawas kita untuk panjenengan itu bisa lebih berkembang, lebih maju lagi, Bu. Nah, kira-kira ke depan tuh Bu Maria harapannya itu seperti apa, Bu? Apa yang Gimana ingin ya, dilakukan Pak? dulu? Saya juga lagi mikir ini, Pak. Gimana kalau saya menemui Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini sebelum Ya. beliau memanggil saya gitu, mungkin beliau bisa memberikan solusi. Gitu Oh, gimana Pak, kalau menurut Pak Bayu? oh gitu. Berarti panjenengan ingin meluruskan dulu ya yang apa? Yang disampaikan dari Bapak pengawas kita tadi ya. Nggih nggih, Pak pengawas tadi. Biar apa? Lebih enak ya panjenengan tidak mengajar lagi. Lalu apalagi Bu Maria selain setelah panjenengan apa bertemu dengan nanti kepala sekolah, terus panjenengan ingin berbuat apa lagi Bu Maria? Ya selain menemui Ibu Kepala Sekolah, yang akan saya rencanakan saya ingin menemui Bapak pengawas juga Pak. Kan saya akan minta maaf, kemudian saya Ya. ingin meminta itu saran kepada Bapak pengawas, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu Pak. Kalau Oh menurut gitu. Pak Bayu pripun? Bagus itu Bu Maria, bagus sekali itu. Panjenengan meng-cross check kembali sebenarnya yang dimaksud dari Bapak pengawas kita seperti apa ya Bu Maria ya. Bagus itu, bagus. Lalu kalau dengan proses pembelajarannya Bu Maria, kira-kira pada proses pembelajaran yang ke depan tuh Bu Maria inginnya seperti apa? Ya setelah ini ya saya akan itu Pak, menggunakan LCD ya Pak, untuk media pembelajaran, barangkali itu bisa membantu. Kan itu untuk media belajar dan buku teks sebagai sumber belajar supaya murid nanti, lebih paham gitu Pak. Oh gitu. Itu bagus sekali Bu Maria. Sebenarnya Bu Maria itu sebenarnya sudah mampu loh. Sudah mampu apa? Bisa mengorganisir kemampuan panjenengan. Cuman mungkin panjenengan kurang pede saja. Jadi kurang yakin Nah, gitu ya. kalau tidak Sebenarnya saya sampaikan bisa unek-unek gitu. saya nih pada Pak Bayu itu rasanya tuh masih mengganjal gitu Pak Bayu. Oh Rencana saya gitu. itu, bisa kira-kira itu bisa terlaksana dengan baik, hasilnya juga baik atau enggak kan saya kan masih mengira-ira Pak. Ya, sebenarnya jenengan nggak usah ragu, Bu. Kan saya lihat dari perbicaraan ini panjenengan sebenarnya mampu loh. Jangan ragu, Bu Maria. Coba gini, Bu Maria. Eh, tadi kan panjenengan sudah ada rencana-rencananya tadi dari bertemu kepala sekolah, mau bertemu dengan pengawas, lalu ada perubahan pada rencana pembelajaran panjenengan. Kalau boleh tanya ini, komitmen apa yang akan Bu Maria lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen ya Pak, apa ya, untuk hal itu ya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum itu tetap, kemudian Ya, mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas, ya. kemudian tentang penggunaan LCD itu untuk memenuhi minat siswa itu Pak, akan saya laksanakan Pak. Oke, bagus sekali Bu Maria. Lalu, dukungan apa yang panjenengan butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu Maria? Butuh apa Nah, panjenengan? itu juga Pak yang masih dalam pikiran saya.
Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat ya Pak. Kami akan bisa Ya. sama-sama saling mengingatkan gitu. Misalnya itu Pak Bayu, bagaimana Pak Bayu? Bagus itu Bu, bagus. Kita bisa sharing ya Bu ya, antara sama guru, nanti pengalamannya bagaimana, harus berbuat apa, bisa saling mengisi, mungkin pengalaman panjenengan yang hebat-hebat itu bisa mengisi teman-teman kita, atau bahkan juga pengalaman teman-teman yang hebat-hebat itu dapat ya mengisi kekurangan kita, saling menutup Bu ya. Ya gitu. Ya semoga saja gini Bu, semoga saja permasalahan yang panjenengan hadapi dapat segera terselesaikan Bu Maria, agar Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang lagi, nyaman lagi. Kemarin panjenengan itu seorang sosok yang ceria, yang gimana ya, yang kalau kepada anak itu bisa membuat anak belajar dengan nyaman. Ini kok kelihatannya murung sekali. Semoga dapat teratasi Bu Maria. Amin. Terima kasih Pak Bayu. Wah, kalimatnya membuat saya jadi bersemangat ini Pak Bayu. Saya rasakan di hatiku merasa plong gitu Pak Bayu. Terima kasih ya Pak kalau Bayu. Itu yang dirasakan. Maaf ya Pak, kebetulan tadi saya ada janji tuh Pak sama murid. Mereka tuh mau berlatih ini membuat hastakarya Pak untuk membuat FLS 2N itu loh Pak minggu depan. Nah, saya pamit dulu ya Pak ya. Oh gitu, iya. Tapi tunggu sebentar Bu Maria. Ada sedikit lagi yang membuat saya penasaran ini. Bu Maria pergi ya? Bagaimana perasaan Bu Maria setelah merasakan kita? Ya ini ngobrol-ngobrol seperti ini tadi. Yang dirasakan Bu Maria sekarang bagaimana? Ya seperti yang saya katakan tadi Pak, saya alhamdulillah ini Pak merasa senang bisa ketemu dengan Pak Bayu, bisa meluangkan unek-unek yang ada di pikiran saya plong Pak. Dan saya juga merasa itu Pak, optimis Pak. Karena dengan komunikasi dengan Pak Bayu itu nanti saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah sama pengawas, akan bisa sehingga komunikasi saya dengan beliau itu bisa kembali baik lagi gitu Pak. Amin. Semoga itu dapat tercapai Bu Maria. Saya percaya kok Bu Maria akan berhasil melaksanakan rencana tersebut Bu Maria. Tenang saja, Bu Maria pasti bisa. Dan komunikasi panjenengan dengan kepala sekolah dan pengawas saya yakin akan baik kembali seperti semula. Jangan tidak usah cemas. Masa seorang Bu Maria menghadapi seperti ini tidak bisa? Saya yakin panjenengan pasti bisa. Kembali seperti kemarin dong Bu. Ceria lagi dong Bu, biar siswa kita juga dapat belajar dengan nyaman. Oke Bu Maria, saya tunggu kabar baiknya Bu Maria. Semoga panjenengan dapat bercerita dan menyampaikan, Pak Bayu, saya sudah selesai, saya dapat kembali seperti semula. Itu yang saya harapkan Bu Maria. Siap Pak Bayu, amin. Terima kasih doanya Pak Bayu ya. Saya jadi plong, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Maria, waalaikumsalam. Demikian praktik coaching kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.